Siapa? Kenapa harus? Siapa bilang dunia mati? Ya, maksudnya misalnya di Soviet itu. Di Soviet, Nah, ya. itu yang ibaratnya rajanya pemikiran komunis dulu, ya. Nah, terus ya sekarang kan Ya. sehingga sampai keluar yang namanya MPR 25. Ya, Ya, oke. itu Sekarang ya. ada yang istilah yang namanya khilafah, sehingga mereka dibubarkan. Apa sih ininya bang? Menurut abang tuh apakah ada tanda-tanda juga pada zamannya dulu gitu? Waktu zamannya abang? Ya bisa Nggak dikomparasi. ada. Saya belum pernah mendengar itu khilafah waktu di tahun 60-an. Oke. 64 pada Belum. belum pernah saya mendengarnya. Belum khilafah. pernah itu ada yang meneriakan istilah khilafah itu. Iya, belum pernah saya dengar itu. Apa itu khilafah? Oke. Jadi saya tahunya sekarang Ya sekarang ini dengan khilafah. hadirnya ormas seperti HT ya. HT itu kan berjaringan. I itu Indonesia, HTM Malaysia. Apa-apa itu yang mengusung konsep khilafah. Seperti itu. Oh, berarti zaman abang pada saat itu 65 itu memang belum ada istilah khilafah. Khilafah belum lahir, belum muncul. Tapi ya. muncul di Timur Tengah aja. Ya Timur Tengah aja ya. Itu kan memang kan transformasi dari keruntuhan Ottoman ya. Ottoman. Dari sistem pemerintahan. Dari si pemerintah. Khilafah. Jadi abang melihat nggak bang? Waktu seperti dulu ada ya katakanlah Partai Masyumi yang dibubarkan. Partai Masyumi yang dibubarkan. Ya. Sekarang kan belum ada Partai Islam yang dibubarkan. Ya. Tapi ormas-ormas yang dibubarkan. Iya. Ya. Kan? Termasuk Nah, itu. apakah itu kalau abang melihat cara-cara mereka itu bentuk dari sikap-sikap PKI dulu kayak seperti yang sekarang PKI neo PKI ya kalau neo komunis gitu kan. Iya. Kita kan jadi Meribon. Ya, kembali lahirnya kan. Jadi memang iya, siapa yang merintang itu dibunuh. Oke. Itu kan politik. Ya, Yang merintang Ya. tujuannya itu politik. Menabrak, ditabrak atau kecelakaan tunggal. Ya. Sekarang ini bagaimana orang itu kita harap tapi dia seolah-olah mengalami kecelakaan tunggal. Itu dia kan teori di jalanan seperti itu. Jadi bang, ketika dulu itu kan ada terkesan berdarah-darah dengan kondisi seperti itu sehingga saling ibaratnya kata saling membunuh. Ya. Ya sehingga PKI dibunuh katanya, menurut versi PKI mereka dibunuh juga. Ya. Menurut Islam mereka dibunuh juga. Nah, untuk posisi sekarang kan nggak mungkin situasi itu akan ya menurut saya masih jauh hal-hal membunuh itu. Nah, dia hanya perang pemikiran. Nah, kalau hanya perang pemikiran itu perlu nggak perlu di ibaratnya kalau ibaratnya di screening juga nggak? Karena kalau udah mau screening artinya kita kan anti demokrasi juga. Karena kan pemikiran. Kalau orang Gas Fikri, perang pemikiran. ya Iya. pemikiran. Jadi kalau itu perang pemikiran apa perlu dilarang juga gitu. Oh, dilarang berarti mengekang hak demokrasi dong. Ya, gitu bang. Jadi kalau kita sekarang semangatnya demokrasi, ya kan kalau sifatnya pemikiran. Tapi kalau abang melihat tanda-tandanya, ada yang menipu, ada yang mengadu domba, garong, kadang-kadang. Garong BLBI. BLBI, bayangin aja. Berapa banyak? Ya, gimana tuh, Bang? Hah? Ya, gimana tuh? Ya, gimana tuh sebagai mahasiswa sekarang ya, karena kita kan udah alumni lah ibaratnya Iya, ya, iya. atau sama lah gitu. Jadi Kalau Lagi saya menempuh pasca sarjana. semangat kita Lagi menempuh pasca Ya. sarjana. semangat kita Kalau- 98 sudah ya, Iya, ya kan? iya. Kalau Kita mau saya- menularkan Nah. kepada adik-adik kita mahasiswa sekarang nih, Iya. karena saya melihat belum sampai ke sana pemikiran mereka. kuncinya itu pertama adalah di Menteri Pendidikan PDK. Buku yang apa yang bisa dibaca. Kurikulum, berarti kita berbicara kurikulum. Kurikulum. Tapi sekarang buku yang seperti itu kan sudah difilter, disaring, ini buku ini yang baca dari pendidikan SMA. Karena istilahnya rembung, masih rembung, bisa dibentuk. Kalau sudah betung, nggak bisa dibentuk lagi. Akhirnya kesadaran betung itu benda mati, patah.
rebung yang bisa dibentuk lurus. Iya. Jadi dari mulai bawah itulah pendidikan itu dilurus. Rebutlah Menteri PDK siapa. Sekarang Menteri PDK siapa? Jabatan Menteri yang satu lagi, Ristek itu pun, si Bojonegoro pun tumbang sama dia anak kecil itu. Masuk di sini eselon satunya semuanya. Pendidikan. Ya saya bilang dia bukunya mana? Dari pemerintah. Gua nggak sanggup sama. Gimana ujiannya? Berapa? Pak Kiai saya nggak sanggup. Ajar mereka. Oke. Jadi mulai dari mudah lah kita ingin kembali. Ini dulu udah terlena kita. Selama Orde Baru kita terlena. Dianggap bagus dibuat itu lingkungan bersih. Kita terlalu dipikir sudah bersih aja. Ternyata kita dihadapkan dengan keterpurukan yang luar biasa. Itulah. Sama ini siapa juga yang ngeracuni Pak Harto? Ya ada. Kan ada semangat juga Bang. Kok kita masih berkutat dengan isu-isu katakanlah PKI, sementara secara global komunis itu sudah katanya induknya aja udah mati. Siapa? Kenapa harus? Siapa bilang induknya mati? Ya makanya misalnya di Soviet itu. Di Soviet, nah, ya. Itu yang ibaratnya rajanya pemikiran komunis dulu, lama ya. Terus ya sekarang kan Cina pun dikatakan bahwa walaupun dia ideologi komunis tapi dia kapitalis malahan katanya. Kapitalis itu konsep ekonominya. Konsep ekonominya, pendidikan bisnisnya di kapitalis. Kapitalis itu eksploitasi dan lomparlom, pengisapan manusia atas manusia. Dia produktivitas efisiensi. Apa sih namanya? Parasit. Apa parasit? Ya, dengan sistem kapitalis itu menghisap segala cara, Iya, menyedot ya. korban itu kemarin Sri Lanka, terus di beberapa negara Afrika sudah menggunakan mata uang yuan. Ya. Itu Karena dieksploitasi itu manusia. karena dia ada selain manusia ada sumber daya alamnya. Pasti yang dikejar itu negara-negara barat, negara Cina tuh di negara-negara berkembang. Ini sumber daya alamnya apa yang bisa dieksplorasi? Syukur alhamdulillah sampai sekarang pasal 33 itu tidak diubah. Ya. Nah, itu yang masih bertahan. Kalau habis itu dirubah konstitusinya itu, saya yang melawan masalah air di DKI ini, saya melawan. Berhenti dari DPRD, saya gerakkanlah. Ini Anies, PAM ini harus dikembalikan. Nggak bisa. PAM Jaya. Saya yang lawannya. Saya ngelawan itu, anggota DPR. Itu perampokan. Garong, kekuasaan. Saya tahu sokoknya berapa puluh miliar dulu itu. Diambil oleh Palija dan Thames. Satu Antoni Salim, saya punya dokumen segini, dokumennya sama saya ini. Ini perampokan dari 25 tahun, tahun 77. Ini 2022 ini udah habis kontrak mereka itu. Oke. Anies harus kembalikan pada PAM Jaya. Itu perampokan, itu profitnya nggak tanggung-tanggung itu. Janjinya dia akan melihat kebocoran itu sampai 25%. Sekarang berapa? Masih 40% kebocoran. Anies itu harus diberesin. Yang megang itu siapa? Masih Palija, si Antoni Salim, satu lagi Bakri, Haitra tuh, Bakri. Itu milik diperjuangkan negara dulu melawan kolonial. Yang bangun itu kan Prancis dulu itu, yang penjompongan itu. Yeah. Saya nantangin di Dewan satu-satu, saya nantang dulu. Rapat mana saya nantang dulu. Saya tahu. Makanya saya membidangi PAM itu di DKI dulu. Tapi Bang, ada beberapa yang mungkin kita kan sekarang udah dunia medsos ya Bang ya. Dunia medsos itu kalau kita bicara masalah orang komunis, bicara masalah agama, selalu dari pihak, kita nggak tahu dari pihak yang kurang alergi dengan ilahnya kita bicara agama, selalu mengatakan
kapan mau maju-majunya nih? Mau bicara agama terus gitu ya kan? Nah, gimana Abang menyikapi seperti itu, Bang? Ya agama hak orang masing-masing, tapi jangan dikooptasi, dibatasin ke orang beragama. Agama itu yang sifatnya fundamental buat setiap orang. Fundamental. Terjadi nanti sejenis, binatang aja nggak ada sejenis kawin. Ada nggak anjing laki-laki sama anjing laki kawin? Iya. Nggak ada. Bayangkan LGBT dimunculin dari mana dananya? Apa? Merusak tatanan hidup. Bagian dari kampanye global untuk menghambat populasi perkembangan manusia. Ya, tuh kau tuh. Ya. Dan penyakit. Iya. Ya artinya kan kalau artinya kan begini Bang, kalau ketika itu ya Pak, kenapa komunis yang disalahkan? Ya. Ketika LGBT itu kan jelas hampir beda lagi nih. Ketika bicara masalah kalau dulu kan bicaranya masalah Pancasila. Ya. Kalau kita maksudnya sebagian besar umat Islam memang Pancasila itu sudah ibaratnya sudah satu-satunya ideologi yang menurut untuk bangsa ini. Ya, untuk bangsa ini paling tepat ini. Paling tepat ini. Nah, tapi Bapak bilang tadi ada sebagian masyarakat mengatakan yang tadi kerucutkan itu menurut Abang itu berarti bertentangan dengan Pancasila itu sendiri berarti? Ya bertentangan lah sama Pancasila. Kenapa? Mengapa? Bertentang supaya ini tidak ada orang rasa takut lagi, hanya kebebasan yang tidak terkendali. Tujuannya apa? Demokrasi, hak gue. Ya. Tujuan agama adalah membatasi gerak langkah orang yang berbuat zolim. Ada rambu. Ada rambu. Tergantung kau pilih aja, kalau mau tanggung risiko sendiri. Makanya di agama itu kayak terima Islam ada surga dan neraka. Ada Makanya surga. ada rambu di situ. Ada rambu. Iya. Oke, demikian bincang-bincang kita di channel Iwat ini dengan Kang Bang Asul Harun. Semoga tayangan ini bisa menjadi pencerahan buat teman-teman yang menyaksikan channel ini, dan kita mungkin dalam kedepannya kita bisa berbincang-bincang lagi dengan Bang Asul Harun, senior kita, dengan topik-topik yang berbeda, yang Minyak yang goreng menarik boleh. atau apa ya. Ya Saya demikian. minyak goreng. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Minyak